ada 1000, kami adalah satu. Kalau ada 100, kami tetap satu. Kalau ada 10, kami yakin tetap satu. Kalau ada 1, itulah kami, Paskibra. Paskibra merupakan organisasi berskala nasional. Paskibra memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Keberadaan Paskibra di sekolah dan masyarakat sangat jelas karena bertugas untuk menaikkan dan menurunkan bendera merah putih. Hai adik-adik siswa baru, kami dari Eskul Paskibra ingin mengajak adik-adik untuk bergabung di eskul kami. Kegiatan kami yaitu melatih kedisiplinan dan PBB, peraturan baris berbaris. Selain itu juga setiap tahun sekali, sekolah-sekolah yang ada di setiap daerah di Indonesia akan melaksanakan latihan gabungan untuk mempersiapkan siswa-siswi siap melaksanakan seleksi anggota Paskibraka Indonesia. Pada kegiatan itu, kita dapat bertemu teman-teman baru dan mampu bersosialisasi menjadi lebih baik. Jadi, kalau adik-adik tertarik dan berminat, marilah bergabung di Eskul Paskibra. Salam Paskibra. Salam Pramuka. Salam. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Kami gugus depan 01009010 Arum Kusumayuda, berpangkalan di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Kurikuler Pramuka lebih kepada alam terbuka dan teori kepramukaan. Pengalaman yang ditawarkan oleh ekskul Pramuka ini berbeda dari ekskul yang lainnya. Dan ekstrakurikuler Pramuka juga memiliki 10 pilar utama, yaitu dasar dharma yang memiliki banyak makna dalam kehidupan. Kami nantikan kehadiran adik-adik sekalian di gugus depan Arum Kusumayuda. Hai, kalian ada yang suka ikut berorganisasi? Di SMA 1 ada salah satu organisasi yang bernama MPK loh. MPK itu apa kak? Untuk mengetahui penjelasannya, simak penjelasan berikut ya. MPK atau Majelis Perwakilan Kelas merupakan suatu organisasi kepemimpinan yang beranggotakan para siswa perwakilan dari setiap kelas, yang dimana setiap kelas wajib mengirimkan 2 orang pengurus kelas untuk menjadi anggota MPK. Tugas MPK adalah membantu dan mengawasi kinerja OSIS selama masa jabatannya berlangsung. Selain itu, MPK juga mengajak para siswa untuk berorganisasi dengan baik, mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kebersamaan, sesuai dengan motto MPK itu sendiri, yaitu kebersamaan. Badan pengurus MPK yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, notula. Apa itu notula? Seseorang yang mencatat
Kesimpulan dari rapat dan dipilih dari kelas guru. Struktur organisasi MPK dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan pengurus inti dan yang kedua adalah komisi. Nah, komisi ini sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Komisi A yaitu pengawas anggaran, komisi B pengawas ekstrakurikuler, komisi C pengawas kegiatan hari-hari besar, dan komisi D hubungan masyarakat atau humas. Keuntungan bergabung dalam organisasi MPK adalah yang pertama, kita diajarkan tentang caranya berorganisasi. Yang kedua, kita diajarkan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, semua kegiatan dalam MPK itu sangatlah menarik. Jadi adik-adik tidak akan menyesal jika bergabung dalam MPK. Kali ini kakak mau menunjukkan foto-foto kegiatan di MPK. Nah, untuk foto yang pertama, ini adalah saat kami sedang melaksanakan pelantikan. Untuk foto yang kedua, ini adalah saat kami sedang melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS. Untuk foto yang ketiga ini adalah saat kami sedang melaksanakan kegiatan LDK LDO bersama OSIS. Sekian, terima kasih. Nah, jadi adik-adik udah pada tahu kan MPK itu apa dan benefitnya kalau kalian join MPK apa aja. Jadi kalau kalian mau join atau mau tanya-tanya dulu bisa langsung cek IG MPK @mpk_SMA1PKY dan tanya lewat DM. Dan juga terus pantau Instastory kita karena informasi lebih lanjutnya bakal ada di Instastory kita. Ayo gabung organisasi MPK, jangan lupa ya. Hai adik-adik semua. Organisasi siswa intrasekolah atau yang sering kita kenal dengan OSIS adalah Tempat di mana kalian bisa bersosialisasi lebih baik lagi, baik terhadap guru, teman, keluarga, maupun orang-orang yang ada di sekitar kalian. OSIS adalah organisasi utama yang ada di sekolah. Halo adik-adik, apa sih tujuan dari OSIS? salah satu tujuan kami yaitu menampung dan menghimpun ide, aspirasi, kreativitas, serta bakat dan minat para siswa SMA Negeri 1 Palangkaraya. Tujuan dari OSIS itu Kan kreativitasnya dan juga mengkontribusi ke hal-hal lebih positif. Sih tujuan adanya OSIS itu bisa menambah teman, sebagai ajang pencalur ide, memperdalam sikap sportif, jujur, kerja sama secara mandiri, dan dapat berpikir logis atau juga demokratis. Jika kalian bergabung dalam kepengurusan OSIS, maka kalian akan mendapatkan banyak pengalaman seru, melatih kerjasama, menjadikan pribadi yang lebih baik, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Jadi perbedaan-perbedaannya itu untuk OSIS SMA tersendiri, dia event-eventnya itu lebih banyak ketimbang dengan OSIS SMP yang bisa dibilang sedikit. Apa perbedaan antara OSIS di SMA dan OSIS di SMP? Kalau OSIS di SMA, event-event yang ditanganinya itu lebih besar dan dalam lingkup yang lebih luas. Sedangkan OSIS yang ada di SMP hanya menangani event-event dalam lingkungan sekolah saja. Sehingga tugas, tanggung jawab, dan keseruan OSIS di SMA itu lebih besar loh dibandingkan di SMP. Menurut aku, OSIS di SMA itu tanggung jawabnya lebih dikedepankan, sedangkan di SMP lebih banyak dibantu oleh guru. Guys, tapi di sini saat menjadi pengurus OSIS selanjutnya adalah kamu bisa belajar mengatur waktu. Yang saya dapatkan dalam mengikuti OSIS antara lain membuat jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan dalam diri kita menjadi lebih terasa, memperluas relasi, menambah ilmu pengetahuan dan lebih percaya diri, serta mampu bekerja dalam tim maupun lingkungan sosial. dengan ilmu kalian dapat di sini, kalian tuh bakal lebih siap menghadapi dunia setelah SMA. Halo, 4.
Dengan menjadi seorang anggota OSIS, kita bisa mendapatkan banyak ilmu baik dalam bersikap lebih dewasa dan mampu mengambil keputusan yang benar. Hai, nama aku Veronica Sinta. Aku mau ngasih tahu kenapa nih kalian harus mengikuti OSIS. Karena melalui OSIS kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Dan yang paling penting adalah kita berproses untuk menjadi seorang pemimpin. Karena untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, perlu adanya niat dari dalam diri kita sendiri. Jadi, ayo ikut OSIS. 2, 3, semangat! Bisa! PMR atau Palang Merah Remaja adalah wadah kegiatan remaja atau lembaga pendidikan formal dalam bidang kepalamerahan yang ada di sekolah. Jadi, singkatnya, PMR itu adalah sebagai tempat pembinaan untuk mengembangkan remaja yang gunanya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan PMI. Kegiatan yang ada di PMR itu banyak banget. Contohnya aja, kita belajar untuk melakukan pertemuan pertama, yaitu kita belajar tentang medis dasar. Terus yang kedua, kita belajar untuk mendirikan tenda darurat. Yang ketiga, kita belajar untuk membuat tanduk. Dan masih banget kegiatan yang lain yang pastinya dijamin seru. Pencapaian yang ada di PMR sudah ada banyak. Kami menggunakan pertolongan pertama, tenda darurat, tandu, hiking, cerah cermat, dan kami sempat menjadi sebagai juara utama di LTP yang keempat. Jadi masih banyak lagi pencapaian yang sudah kami dapat yang tidak bisa kami sebutkan. Kenapa kalian harus ikut dalam organisasi PMR? Karena dari organisasi PMR kalian bisa menjadi sebuah relawan muda yang bisa menolong orang. Dan dalam anggota organisasi PMR, anggotanya juga baik dan ramah-ramah. Jadi bakal kakak tunggu untuk pertemuan selanjutnya. Untuk info lanjutnya kalian bisa cek di IG PMR Semansa PKY. Jadi sekian dari kakak, terima kasih dan salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai adik-adik, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Bingung mau masuk ekstrakurikuler mana?
Ayo gabung di Rohis Mansa. Apa itu Rohis? Rohis, Rohani Islam, adalah sebuah organisasi untuk memperdalam dan memperkuat ajaran Islam melalui kegiatannya. Rohis dibentuk sebagai upaya solusi kepada para pelajar muslim untuk menambah wawasan tentang keagamaan. Di Rohis terdapat banyak kegiatan yang dilakukan. Apa saja itu? 1. Pengajian rutin. 2. Tadabbur alam. 3. Isra Mi'raj. 4. Maulid Nabi. Buka puasa bersama, kerja bakti membersihkan musola, dan lain-lain. Di dalam organisasi Rohis terbentuk kepengurusan yang dipimpin oleh seorang ketua serta terdapat 6 seksi. Apa saja sih seksi-seksinya? Yaitu seksi dakwah dan ibadah, seksi penyelenggara PHBI, seksi pendidikan, lomba, pengembangan minat dan bakat, seksi usaha dana dan inventaris, seksi sosial dan publikasi, serta seksi rekreasi atau tadabbur. Itulah tadi sekilas tentang Rohis di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Jikalau ada buah, maka jangan mencari nasi. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, jangan dimasukkan ke dalam hati. Pak Hansip, namanya Maman, terlihat sedang menikmati rebung. Kami, pengelola Rohis sekalian, menunggu niat baik kalian untuk bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama kakak Rizky Kurniawan. Di sini kakak akan menjelaskan organisasi kami yaitu PIKR Simpay. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak apa sih itu PIKR? PIKR adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dimana dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan yang lebih terencana bagi remaja ke depannya. Nah, sedangkan Simpay sendiri adalah nama PIKR kita nih, yang artinya adalah hidup rukun dan damai yang diambil dari bahasa Dayak Ngaju. Tujuan dari PR itu sendiri dibuat yaitu pertama, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan konseling remaja. Yang kedua, meningkatkan keterampilan, bakat, dan minat para remaja. 3. Sebagai wadah untuk mencari pengetahuan dan wawasan mengenai genre atau generasi berencana. Keempat, menumbuhkan rasa solidaritas, kerjasama, serta kekeluargaan antara remaja genre lainnya. Yang kelima, sebagai wadah dan tempat untuk memecahkan masalah yang terjadi pada remaja saat ini. Setelah bergabung dalam organisasi PIKR Simpay, kami mendapatkan yang pertama. 1. Mendapatkan pengetahuan mengenai genre atau generasi berencana. Yang kedua, mendapatkan teman baru dari berbagai PIK. Manfaat ketiga, mendapatkan pengalaman berorganisasi. 4. Meningkatkan public speaking dan life skill. Yang kelima, dapat memberikan konseling terhadap teman sebaya. Dan yang keenam yaitu dapat mengikuti event seperti pemilihan duta genre, perlombaan, educamp, seminar, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menyebutkan divisi-divisi apa saja yang ada di PIKR, yaitu divisinya ada 5. 1. Divisi Hubungan Masyarakat. 2. Divisi Program dan Kegiatan. 3. Divisi Sekretariat. 4. Divisi Minat dan Bakat. Dan yang kelima yaitu divisi Ekotip. Nah, untuk masing-masing tugas dari divisi tersebut akan dijelaskan oleh perwakilan dari divisi masing-masing. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang kami lakukan setiap minggunya. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang menarik loh. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek akun sosial media PIKR Simpay. Kalian juga bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah sini. Kami tunggu. Dadah! Salam genre! Salam! Perkenalkan, nama kakak Preti, kakak merupakan ketua dari Esko Tari.
Perkenalkan, nama kakak Rizkina Amira Setiorini. Kalian bisa panggil Kamira. Di sini kakak sebagai sekretaris Eskultaris Sanggar Haryung Manuntung SMA Negeri 1 Palangkaraya. Halo, perkenalkan nama saya Margareta Mayeli Maria Clara, bisa dipanggil Yeli. Nama saya Geraldina Mayela Maria Clara, bisa dipanggil Yela. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu Eskultari. Eskultari yaitu sarana tempat mengembangkan minat bakat siswa serta kreativitasnya. Eskultari ini juga membuat diri kita mengekspresikan diri ke hal yang lebih positif. Tujuan dari Eskultari ini salah satunya melestarikan dan menjaga budaya daerah kita agar tidak punah. Eskultari juga mengajarkan kita tentang percaya diri. Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk bergabung bersama kami di Eskultari Sanggar Haryung Manuntung SMA Negeri 1 Palangkaraya agar kita dapat bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah kita. Di sini saya akan memberitahukan juara-juara yang telah diraih oleh Sanggar Seni Haryung Manuntung SMA Negeri 1 Palangkaraya. Juara 2, Hut Korem. Festival Serumpun Melayu Pesisir, juara terbaik 2, penata rias terbaik dan busana terbaik. Juara 1 Hut Semaga Cup, juara 3 Hari Air Sedunia, juara 1 Tapin Festival dan penata tari terbaik, juara 1 FLS 2N. Sini saya akan memberitahukan jadwal latihan tari dan musik Sanggar Seni Haryung Manuntung SMA Negeri 1 Palangkaraya. Untuk penari, latihan hari Jumat jam 3 sampai dengan setengah 5 di lapangan SMA Negeri 1 Palangkaraya. Dan untuk pemusik, latihan hari Minggu jam 3 sampai selesai di Sanggar Seni Haryung Manuntung Jalan Lam Torogo. Buat adik-adik yang berminat atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di DM di Instagramnya Sanggar Haryung Manuntung SMA 1 Palangkaraya. Salam lestari. Kami dari Eskul Sepatingang SMA Negeri 1 Palangkaraya ingin mempromosikan eskul kami. Sedikit saya jelaskan, salam lestari adalah salam yang digunakan para pecinta alam, baik sepala, mapala maupun orpala. Di eskul kami banyak sekali kegiatan. Kegiatan kami mulai dari RC atau rock climbing, cruising, rafting, jelajah alam, NAD atau navigasi darat, camping, penanaman, latgap, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Jika adik-adik ada yang berminat, silakan hubungi kontak yang di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram kami @palatingang_semansa. Thank you.
Di sini kakak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Agnes. Nama kakak Almas. Dan di sini kami ingin mempromosikan Eskul Basket. Jadi kakak akan menunjukkan poster di sini, kalian bisa lihat. Jadi buat kalian yang berminat buat gabung di Eskul Basket, kalian bisa ngeliat poster yang tadi. Di sini kakak akan menunjukkan beberapa cuplikan poster basket. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, 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 thunder. 기차의 소리 stop it. 알아서 할게. 내가 뭐가 Hey boy, make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, In the moon, in the war, 날 잊을 수 없어. 눈빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해. 24, 365. We all fall asleep. Where do we go? I don't really want no fun. Check it out like that. I should tell them I can just say exactly. I see Hello everyone, we are from SCBC
Semansa English Debating Club atau Klub Debat Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Palangkaraya. What is debate? Apa itu debat? Ketika ada dua pihak atau lebih beradu dan mempertahankan argumen masing-masing, maka ketika itulah terjadi perdebatan dan kegiatan yang dilakukan itulah yang dikatakan sebagai debat. What is ACDC? Apa itu ACDC? ACDC merupakan tempat mengembangkan bakat dan minat dalam debat, serta bahasa Inggris yang meliputi keterampilan berbicara, serta critical thinking atau berpikir kritis berdasarkan suatu masalah. What is ACDC known as? Disinilah tempat untuk berekspresi, berinteraksi, serta berkomunikasi bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam satu visi, satu tujuan, dan satu kesatuan. Keuntungan mengikuti ACDC. Pertama, melatih public speaking skills, kemampuan untuk berbicara di depan umum. Kedua, melatih English speaking, kemampuan untuk berkomunikasi dan berbicara bahasa Inggris. Ketiga, melatih meningkatkan confidence, kemampuan untuk tampil percaya diri di depan publik. Keempat, meraih banyak accomplishment, kesempatan meraih prestasi-prestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional, bahkan internasional. Salah satunya pertukaran pelajar. 5. Melatih critical thinking, membantu kalian untuk semakin baik dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Berikut beberapa prestasi ACDC. Juara 1, Lomba Debat Kedokteran AMSA UPR tahun 2019. Juara 1, serta Best Speaker 2 dan 3 NSDC tingkat kota dan provinsi Palangkaraya tahun 2019. Juara 1 dan 3, serta Best Speaker 1, 2, dan 3 English Debat Competition ESA UPR tahun 2019. Juara 3, Debat Hukum IAIN Palangkaraya tahun 2019, dan masih banyak lagi. Pertemuan ACDC setiap minggu, hari Jumat jam 3 sore. Open for everyone who wants to make friends and learn together. Join us! Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Hubungi kontak yang tersedia untuk dapat bergabung bersama kami. Sampai bertemu. Nama saya sendiri Andres Leonardo. Saya Bedina Jahra. Saya Stefani Indriani. Salam kenal. Halo semuanya, kami di sini dari Eskul Karate SMA Negeri 1 Palangkaraya ingin mengajak kalian semua ikut bergabung dengan kami. Hormat. Sebut titik.
kali ini kita bakal mengenal lebih lanjut tentang ekskul KIR. Nah, mungkin beberapa di antara kalian udah tahu apa sih ekskul KIR? Apa sih kegiatannya? Nah, nggak apa-apa ya, kita bakal bahas ini lebih lanjut. Jadi, KIR atau Kelompok Ilmiah Remaja adalah ekskul yang bergerak di bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana penelitian tersebut diharapkan menghasilkan karya yang ilmiah. Nah, kita juga punya loh visi dan misi. Kalau kalian mau tahu, tonton terus ya. Halo, perkenalkan nama saya Tantriana Olivia Putri. Sini saya ingin memberitahu kalian apa itu visi dan misi karya ilmiah remaja. Visi Kelompok Ilmiah Remaja SMA Negeri 1 Palangkaraya yakni mewujudkan suasana ilmiah ke dalam organisasi, mengembangkan sikap, kejujuran, kepekaan, dan kemampuan dalam memecahkan masalah secara ilmiah, serta meningkatkan kompetensi untuk mengembangkan diri dalam kehidupan, baik sebagai anggota KIR pada khususnya maupun sebagai warga SMA Negeri 1 Palangkaraya pada umumnya dengan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi dari Kelompok Ilmiah Remaja yakni yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan berbagai eksperimen dan suatu inovasi. Yang ketiga, meningkatkan minat baca dan menulis karya tulis, serta meningkatkan rasa ingin tahu terhadap gejala-gejala alam dan ilmu pengetahuan. 4. Meningkatkan kegiatan-kegiatan berbasis ilmiah. Yang kelima, menjadi wadah dalam mengekspresikan diri. Yang keenam, meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Terakhir, yakni untuk memperluas sosialisasi dan komunikasi diri. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rizkiana. Di ekstrakurikuler karya tulis ilmiah SMA Negeri 1 Palangkaraya memiliki 2 pembina, yaitu Ibu Yeprina Prihatini ASI SPD dan Ibu Karla MPD, serta 2 pelatih yaitu Ibu Ike Valentin MPD dan Bapak Abu Yajid MPD. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you She say, do you I only love my bed and my mom. I'm sorry. Take you out real quick, 3 more hoes. Pull up, I'm fucking shit, that's how it goes. Big bands, I'm coming straight. 1 bad bitch, if she do it, I say so. 2 big 40s and a big ass Draco. 3 more millions when you ask how my day go. Put up a phone, not a blueberry fango. 1 false move and we straight to short shit. 2 small bands just to take you out real quick. 3 more hoes. Pull up, I'm fucking shit, that's how it goes. Big Halo guys, David di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi untuk kalian tentang bimbingan kimia di Semansa. Bagi kalian tertarik dengan bidang kimia, bisa simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi sekarang aku bakal jelasin secara singkat tentang pengertian kimia dan apa aja yang bakal kita pelajarin di kimia. Jadi secara umum, kimia merupakan cabang ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat,
dan perubahan materi. Dan dalam kimia, kita juga akan pelajari banyak konsep dasar yang kita harus menguasainya. Misalnya seperti tata nama senyawa, unsur, atom, senyawa, molekul, zat kimia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak, yuk kita belajar sama-sama. Nah, buat adik-adik yang tertarik sama penjelasan tadi, kalian nggak perlu takut atau khawatir kimia bakal sesusah apa, karena Semansa punya BCS. BCS itu kepanjangan dari Bimoli Chemistry Semansa, di mana Bimoli sendiri artinya bimbingan Olimpiade. Jadi udah jelas kan, di BCS ini kita bakal belajar dan dilatih sama-sama buat persiapan Olimpiade Kimia dan lomba-lomba yang berbau kimia. Berikut merupakan beberapa cuplikan foto pada saat kegiatan di BCS dan juga pada saat mengikuti lomba. Nah, foto yang pertama ini adalah foto salah satu anggota BCS, yaitu Kak Vincent, pada saat mengikuti OSN tahun 2019 di Kota Manado. Kalau yang ini adalah foto pada saat mengikuti KSN atau Kompetisi Sains Nasional se-Kota Palangkaraya pada Maret 2020 ini. Yang terakhir ini adalah foto-foto kegiatan di BCS seperti praktikum dan lain-lainnya. Tadi itu penjelasannya. Bagi kalian tertarik untuk join atau ingin mengetahui lebih lanjut, bisa hubungi kontak person berikut ini. Sekian dari kami, join kalau suka, diamin aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Apa itu fisika? Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Fisika. Kenapa harus fisika? Ya, fisika adalah ilmu yang mengatur dunia ini. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang yang sangat berat dan tak jatuh dari langit, sepeda yang melaju seimbang, serta kehidupan kita yang gak pernah jauh dari benda elektronik. Itu semua diatur dengan fisika. Fisika adalah ilmu yang membongkar bagaimana alam semesta ini bekerja. Ia sangatlah luas. Di klub kita akan menelusuri betapa luasnya fisika itu, yang dimulai dari mekanika klasik, di mana kita mengetahui bagaimana benda bisa bergerak dengan dipengaruhi oleh gaya, gelombang dan bunyi. Di sini mengetahui bagaimana suara dapat terjadi. Optik yang membuat kita tahu seperti apa perilaku dan sifat cahaya. Termodinamika, ilmu yang pelajari konsep bagaimana perubahan wujud dan pertukaran energi. Elektromagnetisme, cabang fisika yang mendalami tentang medan listrik dan medan magnet. Serta fisika modern yang berfokus pada perilaku materi dan energi pada kondisi ekstrim, baik dalam skala besar atau kecil. Contohnya atom dan fisika nuklir. Di klub ini, kita bisa bersama-sama mendapatkan banyak pengalaman dan prestasi dalam lomba-lomba fisika. Beberapa contoh prestasi yang pernah diraih member Fiskos yaitu juara 1 dan 2 piston atau Fisik Competition Region Kalteng tahun 2019, juara 2 Kalpiko atau Kalimantan Physics Competition tingkat Kalsel Tank Team tahun 2019, juara 1 Olimpiade Fisika UPR tahun 2019, juara 1, 2, dan 3 Piston Region Kalteng tahun 2020, juara 2 KSN atau Kompetisi Sains Nasional tingkat Kota Palangkaraya, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan Fiskos. Kita telusuri dan pelajari bersama untuk mengetahui betapa luasnya dan indahnya ilmu fisika. Hubungi kontak person tertera untuk bergabung dengan kami.